Buntut dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora tentu saja membuat banyak pihak menjadi geram. Publik mungkin tidak menyangka kalau pelaku yang terbilang masih remaja mampu melakukan perbuatan yang sekeji itu. Yang tak kalah mengejutkan adalah bahwa kejadian itu tidak hanya menjadikan Mario Dandi sebagai tersangka, tapi juga menyeret kekasih Mario Dandi dan seorang temannya yang ternyata usianya masih dalam kelompok anak-anak. Lantas, bagaimanakah penerapan ancaman hukuman yang tepat untuk para pelaku? Akankah ada perbedaan hukuman bagi ketiga pelaku yang telah mengakibatkan David Ozora koma? Nah, dengan adanya kejadian ini semua orang nih sekarang belajar. Jadi orang tua harus seperti apa, jadi seorang anak memperlakukan anak lain itu kayak gimana. Terus menurut saya ini harusnya menjadi klimaks ya dari satu perlakuan bullying. Udah nggak boleh ada lagi kayak begini-begini besok-besok. Jadi kalau penetapan hukuman sih saya rasa kemungkinan akan variatif ya. Mario sendiri akan diperlakukan berbeda karena dia seorang dewasa. Nah terus si Sean itu juga karena dia mungkin turut saja ya, dan dia juga anak. Nah terus ditambah si AG, kalau AG itu sepertinya kita mungkin si penyidik nih masih perlu waktu ya untuk pendalaman. Seberapa banyak peran dia itu untuk memprovok atau apapun itu sehingga terjadilah kejadian pengeroyokan itu ya, penganiayaan, bukan pengeroyokan ya, penganiayaan itu. Nah perlakuan ini akan berbeda-beda karena peradilannya pun nanti beda. Yang satu peradilannya biasa, dewasa biasa, yang dua orang ini anak. Nah saya rasa mungkin yang anak juga akan tertutup. Nah terus mungkin alasan yang bisa meringankan mereka itu, alasannya itu adalah mereka belum pernah melakukan tindak pidana ya. Oke, jadi kalau unsur yang mungkin memberatkan dari pelaku ya, Mario ya dalam hal ini, ya pertama dia pada saat melakukan itu seolah-olah memang dia merasa gue jagoan. Sean, lu nggak perlu takut, bapak gue hebat. Itu gue bisa iniin semua, mengendalikan semua. Itu satu. Terus arogansi ya, arogansi dia. Terus yang kedua, arogansinya ini datangnya itu dari kenapa dia nggak takut hukum. Terkait dengan penahanan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum, kami juga mendukung penuh upaya proses hukum yang sudah dilakukan oleh para penyidik di kepolisian sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tahun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Bahwa kami telah melakukan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berinisial AGH yang telah dilakukan pemeriksaan atau BAP dari Polda Metro Jaya. Kami hadir di sini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pasal 23, bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Mario Dandi itu sudah di atas 18 tahun dan kami mendapat informasi berusia 20 tahun sebagai tersangka utama satu. Tersangka lain itu juga berusia 19, artinya di atas 18 tahun. Maka kedua pelaku utama ini dapat dikenakan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat diancam ya dengan pidana penjara maksimal 15 tahun ya, karena perbuatannya sangat keji, di luar akal sehat dan kemanusiaan, dengan cara menginjak ya, menendang perut, memukul kepala dan
Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah menggelar rekonstruksi terhadap kasus Mario Dandi yang melakukan dugaan tindak penganiayaan terhadap David Ozora hingga menyebabkan koma di Kompleks Green Permata Residence, Jakarta Selatan. Dalam proses rekonstruksi, terungkap setiap detil peristiwa yang mengakibatkan David Ozora harus terbaring koma. Adegan demi adegan diperagakan demi mengungkap kejadian di malam yang mengerikan itu. Lantas, seperti apa adegan-adegan rekonstruksi dalam dugaan kasus penganiayaan David oleh Mario Dandi? Dan kiranya, apa yang ada dalam benak Mario Dandi sampai hati melakukan gaya selebrasi setelah menendang kepala David Ozora? Alhamdulillah dalam waktu 2 jam, pukul 5, kita sudah melakukan langkah-langkah proses ini pada satu tahap penyidikan, yaitu adalah rekonstruksi. Ya, untuk lebih jelasnya, Pak Dir Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan secara teknis urut-urutan apa yang tadi sudah rekan-rekan juga. Terima kasih media sudah melakukan kontrol sosial, pengawasan bersama-sama dengan beberapa elemen yang disampaikan Pak Dir. Baru saja kita melihat, menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi daripada tindak pidana yang terjadi, di mana dalam proses rekonstruksi ini kita mencari keidentikan dari berbagai alat bukti yang ada, baik dari keterangan saksi, keterangan tersangka, kemudian dari digital forensik yang kita peroleh, baik itu dari HP maupun CCTV. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kami sampaikan bahwa dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video itu ada adegan yang terpotong, tapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat WA, ya, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan, apa kata-katanya itu muncul semua itu, free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan sebagainya, itu muncul. Kemudian dari CCTV tercover semuanya yang tidak ada di video,
tercover, dikuatkan dengan keterangan saksi. Dari semua rangkaian rekonstruksi yang kita sampaikan, saya sebagai kuasa hukum bersama teman-teman Ansor, kami benar-benar mengutuk ya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk anak berkonflik hukum AG. Kami berharap mereka diberikan hukuman yang seberat-beratnya karena kami menjadi memahami apa saja penganiayaan yang dialami oleh David ya. Dari push up disuruh lagi sikap tobat, push up lagi sikap tobat, ditendang berkali-kali. Kita tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan, yang dialami oleh David hingga 18 hari sampai sekarang masih tidak sadarkan diri. Saya melihat karena ada intensi bahwa ketika orang sudah jatuh dan tidak berdaya masih terus dilakukan tendangan-tendangan brutal ke arah vital yang bisa mengakibatkan kematian. Kami akan meminta kepada penyidik untuk melakukan pengembangan gitu ya terkait apakah ada pasal-pasal yang bisa dibuat dalam hal ini, termasuk tadi merekam itu benar-benar adalah intention sekali dari awal ya, bahkan CMM mengarahkan merekamnya harus begini, kemudian dalam posisi merekam HP-nya diserahkan kepada AG sehingga HP itu tidak terputus terekam terus. Nah itu kita juga meminta kepada ini kita puji Tuhan dilakukan dengan nyata dan baik kita lihat, dan saya sendiri tadi waktu melihat di rekonstruksi dia kuat, saya melihat pas dilakukan pembantaian sama David. Di awal saya sudah bilang, saya tahu berita bahwa David ini teraniaya, anak saya terikut, ada apa ini dengan anakku, kan bilang. Di awal pun di rumah sakit, saya kejar rumah sakit Permata Hijau mau jenguk, kayak apa perbuatan si M ini buat David apa. Nah saya tanya anak saya tidak ada melakukan apa-apa, tenang ayah, jangan panik ayah, saya hanya diminta untuk saksi di awal itu. Tapi karena tadi pun saya lihat saya menangis, kubayangkan David terbaring di rumah sakit begitu lama sampai detik ini belum sempurna. Tapi saya berbangga kepada Eulin bahwa David ini dua-dua kita semua, saya kira ya, dua-dua kita semua ada perbaikan secara perlahan. Jadi kami umumnya udah baik ya rekonstruksi tadi seperti yang saya katakan itu, tapi kami keberatan bahwa klien kami dikatakan sebagai provokator. Dia bukan provokator. Tadi juga kami sudah baca BAP, baik BAP saksi maupun sebagai tersangka, bahwa Sen itu tidak pernah dia mengucapkan, ada kata-kata dia mengucapkan free kick. Sejauh yang kami lihat, kami juga sudah mempunyai videonya. Jadi kami itu aja yang kami keberatannya dari tim kuasa hukum.